Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia, Jemaat Kerajaan Allah. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan beribadah saat ini. Meskipun ada di rumah maupun di gereja, kita tetap beribadah di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, kita siapkan hati kita akan terjun nama Tuhan, kita akan muji nama Tuhan dan menyembah Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, oh Yesus Tuhan, oh Yesus, Yesus. Bila Roh-Mu bekerja, amin. Ada yang mampu menahannya, pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya, pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu bekerja, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan nilai. Inilah waktu, ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Kita akan puji dari awal. Ya Roh Kudus bekerja. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya, pribadi yang agung, pribadi yang Yesus Tuhan. agung dan mulia, Engkau yang mulia Tuhan, tercurah untuk hati yang terluka. Bila Roh-Mu bekerja, Hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil
setiap hari bergerak dengan tuntunan di waktumu Roh Kudus. Penuhilah setiap kami ya Tuhan, setiap oh hati Yesus, Yesus Tuhan, yang haus oh Yesus akan-Mu. Tuhan. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Inilah waktumu, ini waktumu Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan, Setiap hati penuhi kami ya Bapa, yang haus akan Engkau Tuhan. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus. Setiap hati yang haus akan-Mu, amin. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Inilah waktumu, waktumu Roh Kudus. Penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, inilah waktu Tuhan, inilah waktu-Mu Roh Kudus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Ubah setiap hati kami yang keras Tuhan. Oh Yesus, biar Roh Kudus yang menghibur kami Tuhan, biar Roh Kudus yang hadir setiap hati kami ya Bapa. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Ku sembah, ku sembah Engkau hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Roh Kudus, inilah waktu-Mu berkarya dalam hidup kami Tuhan. Di waktu-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus Tuhan,
Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Bekerja dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Inilah waktu, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu, waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Nyatakan keajaiban-Mu, amin. Nyatakan dalam hidupku. Oh Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, nyatakan Tuhan, nyata di sini saat ku menyembah. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, amin. Nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu, Tuhan. Inilah waktumu Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya, haleluya. Bergerak Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu
Untuk setiap kebaikan yang kami terima daripada Engkau Bapa. Biarlah Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Meskipun kami berada di rumah, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu ada depan kami. Dan kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus turun atas hidup kami. Amin. Biar Roh Kudus yang bekerja di depan kami Bapa. Kami yakin dan percaya ketika kami beribadah kepadamu, Engkau Allah hadir setiap di rumah kami Amin. Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Meskipun kita berada di rumah, dimanapun kita berada, kita tetap memuji Tuhan. Mari kita akan puja ini bersorak-sorai. Para Pam 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 bersorak-sorak muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, tiap perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai, bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Amin, oh yes Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, yes, Tuhan, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Tuhan, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Tibanya saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, saya persilakan untuk siapkan hati kita.
Siapkan pikiran kita akan naikkan pujian ini. Karena pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus. Oh Yesus Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau jaminan hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada. Amin. Benar ya Bapa, hati kami tenang ketika kami berada di dekat-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang Tuhan ketika kami berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika kami melekat dengan Engkau Allah yang selalu hadapan kami. Kami akan percaya Bapa, penyertaan Tuhan selalu ada depan kami Bapa. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biar Engkau pakai lebih dalam lagi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat beribadah bersama-sama kembali kita. Ya, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin hari ini ada di rumah atau di tempat masing-masing, tetap dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, saya berharap semangat saudara, sukacita saudara jangan sampai itu lari dari kehidupan saudara. Tapi biarlah saat-saat ini dalam kondisi apapun kita terus jaga hati supaya hati kita tetap bersemangat, hati kita tetap bersukacita. Hari ini kita juga terus berdoa saudara untuk saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, mereka yang sedang bergumul dalam sakit mereka. Kita berdoa untuk salah satunya untuk Ibu Lydia ya, yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Kita doakan supaya Tuhan segera sembuhkan, pulihkan. Ya, kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini sakit, percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan akan menolong saudara. Tuhan sediakan kesembuhannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini kembali kalau kami, Tuhan izinkan untuk kami kembali beribadah. Baik, oh Tuhan, kami hamba-hamba-Mu maupun umat-Mu yang ada di rumah melewat ibadah online ini, hamba berdoa kiranya Roh Kudus Engkau hadir, Roh Kudus Engkau memberkati, Roh Kudus Engkau mengurapi, Roh Kudus Engkau memberikan kepada kami pencerahan supaya hidup kami senantiasa melewati masa-masa sekarang ini, hidup kami dalam pencerahan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih berbicara atas kami karena kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri tema, saya beri judul Ingatlah akan istri Lot. Ya, judulnya adalah Ingatlah akan istri Lot. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal 17 ayat yang ke-32. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 32 dan 33. Ya. Lukas 17 ayat 32 dan 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Ya, kalau kita baca perikop dari ayat ini, Yesus sedang berbicara tentang akhir zaman, ya, tentang kedatangan kerajaan Allah, ya. Salah satu di dalam ajaran Yesus, ya, ketika Yesus berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman itu seperti zamannya Musa, seperti zamannya Nuh, ya, bahtera, orang kawin mengawinkan tiba-tiba terjadi air bah. Demikian juga dikatakan bahwa ketika Yesus mengajar tentang akhir zaman, di tengah ajarannya, Yesus mengingatkan begini, ada satu ayat ini cukup pendek. Ya, di dalam Lukas pasal 17 ayat 32 dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot.
menjadi menarik karena apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh istri Lot itu Yesus sangkut pautkan dengan ajarannya tentang akhir zaman. Ya, ayat berikutnya dikatakan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Sesungguhnya ada apa dengan istri Lot? Tentu saudara dan saya, ya kita ingat kalau orang berkata tentang istri Lot, ya kita diingatkan tentang ada seorang wanita yang berlari kemudian menoleh ke belakang dan jadi apa? Tiang garam. Ya, kisahnya adalah pada waktu itu Abram keluar dari negerinya pertama kali. Mereka bukan saja Abram, tapi Abram juga dengan keponakannya yaitu Lot. Juga kalau kita pelajari sebelum mereka sebuah keluarga besar. Sampai akhirnya ya ketika mereka sampai ke negeri di Kanaan itu, lalu Abraham keluarganya menjadi keluarga yang diberkati, ya, punya banyak ternak, punya banyak gembala. Demikian juga dengan Lot, sampai akhirnya di satu titik mereka harus berpisah. Mereka harus menentukan, dan Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk apa? Silakan kamu pilih terlebih dahulu. Lalu Lot dia melihat ada daerah di sekitar lembah Yordan yang kelihatannya baik. Lalu dia pilih tempat itu. Sebetulnya Abraham memiliki hak untuk menentukan, tapi lihat bagaimana hati Abraham, orang percaya, ya. Dia yakin, dia percaya apapun yang dia akan terima sebagai orang percaya, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Dia nggak perlu ngotot, ya. Bahkan dia persilakan untuk Lot memilih terlebih dahulu. Dan apa yang dipilih oleh Lot adalah satu tempat yang kelihatannya baik. Lalu Lot ambil tempat itu. Satu tempat dekat dengan kota Sodom dan kota Gomora. Waktu itu mereka belum tinggal di Sodom dan Gomora, tapi hanya dekat dengan kota Sodom dan Gomora. Sampai akhirnya yang terjadi, akhirnya Lot dan keluarganya tinggal di kota Sodom dan Gomora. Satu saat, ya, karena kejahatan kota Sodom dan Gomora, Tuhan berencana untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Ya, kalau kita lihat kisah dari Lot, Tuhan akan memusnahkan karena dosanya begitu luar biasa. Dan malaikat Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga Lot pada waktu itu dan memberitahukan akan apa yang terjadi. Lalu malaikat Tuhan meminta untuk Lot dan keluarganya dan siapapun mungkin sanak saudaranya segera keluar dari kota Sodom karena murka Allah akan terjadi atas kota Sodom dan Gomora. Dan ketika itu Lot keluar. Dan ketika Lot keluar, malaikat Tuhan berkata, larilah dan jangan menoleh ke belakang. Cepat lari supaya mereka tidak terkena hukuman. Karena hukuman akan terjadi atas kota Sodom. Dan Lot dan keluarganya berlari meninggalkan Sodom dan Gomora. Demikian juga dengan istrinya tentunya. Ketika dalam perjalanannya, ya, di tengah jalan, istri Lot dia sempat menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Seketika itu juga istri Lot berubah, ya, menjadi tiang garam. Istri Lot berhenti sampai di situ. Istri Lot tidak bisa sampai kepada tujuan yang Allah sudah sediakan, tempat di mana di situ mereka bisa aman bersama dengan keluarga. Karena apa? Istri Lot ketika dia berlari meninggalkan Sodom dan Gomora, dia sempat melihat ke belakang. Mari kita akan pelajari, mari kita akan renungkan coba apa yang terjadi dari kisah Lot ini, saudara. Kalau Tuhan mengingatkan, ya, dalam khotbahnya akhir zaman dia menyinggung tentang istri Lot. Ya, saya percaya ada hal yang penting yang kita bisa pelajari dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Karena saya percaya hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman, ya. Apa yang Tuhan katakan
ajarkan di Alkitab sudah banyak tergenapi ya pada hari-hari ini saudara. Baik, kalau kita belajar dari kisah Lot, maka kita bisa pelajari beberapa hal. Yang pertama, saya pelajari bahwa yang pertama, dosa pasti ada konsekuensinya. Dosa pasti ada konsekuensinya. Ketika Tuhan melihat dosa yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora, ya, maka Tuhan murka atas kota Sodom dan Gomora. Apalagi ketika dikatakan Tuhan mendengar keluh kesah banyak orang terhadap kota itu, terhadap kejahatan kota itu, saudara. Maka Tuhan berencana untuk memusnahkan kota Sodom dan kota Gomora. Karena apa? Dosa mereka. Jadi dosa pasti ada konsekuensinya. Setiap dosa yang kita lakukan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, konsekuensinya adalah mereka terbuang dari hadirat Tuhan. Mereka hidup dalam kutuk. Jangan berpikir orang lain tidak tahu. Jangan berpikir, oh si A nggak ngerti, hanya saya sendiri. Saudara berpikir, oh enggak apa-apalah, dosa kecil. Tidak, saudara. Jelas dikatakan dosa tidak ada dalam perkenanan Tuhan. Jangan pernah simpan dosa dan hidup dalam dosa. Hari-hari ini saudara, tetap jaga hidup, tetap dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Kalau kita ingin mengalami anugerah di dalam Tuhan. Jadi Tuhan mengingatkan lewat kisah ini adalah bahwa dosa pasti ada konsekuensinya karena orang yang hidup dalam dosa tidak dikenan Tuhan. Yang kedua, pelajaran kedua. Apa yang kita bisa petik dari kisah Lot? Ya, yang bisa kita petik dari kisah Lot yang kedua adalah bahwa dalam setiap persoalan, baik itu mungkin karena dosa atau bukan, Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. Ketika Lot dan keluarganya tinggal di Sodom dan Gomora, lalu Tuhan melihat kota itu adalah kota yang berdosa dan Tuhan akan menimpakan murkanya atas kota itu. Tuhan tidak semena-mena langsung tidak main hantam saja, musnahkan, tidak. Jelas, kalau kita belajar di Alkitab terlebih dahulu, Tuhan sampaikan dulu juga kepada Abraham. Dan Abraham berdoa minta kepada Tuhan. Ya, Abraham sampai menawar, Tuhan boleh enggak? Kalau ada, sampai akhirnya ada 10 saja orang percaya, supaya jangan dimusnahkan. Lot yang tinggal di Sodom dan Gomora, ketika Tuhan akan menimpakan murkanya atas kota Sodom dan Gomora, ketika kota Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, Tuhan telah memberitahukan kepada keluarga Lot. Dan Tuhan memberikan jalan keluar supaya mereka segera keluar dari tempat itu, supaya mereka tidak terkena murka Tuhan. Ya. Dan Tuhan memberikan firman-Nya supaya keluarga Lot selamat. Jika kita berbuat dosa memang ada konsekuensinya. Tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar bagi kita. Tuhan Yesus memberikan kepada kita firman-Nya. Dia sudah mati di kayu salib. Jadi saudara, setiap apapun, mungkin ketika kita menghadapi situasi sulit, mungkin ketika kita menghadapi persoalan, baik itu mungkin karena dosa maupun bukan karena dosa, Tuhan tetap memberikan jalan keluar. Ketika kita sadar bahwa persoalan yang kita hadapi itu karena dosa dan perbuatan jahat kita, baiklah mari kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan di situ pasti saudara akan temukan jalan keluar. Tapi ketika saudara mungkin menghadapi persoalan-persoalan pelik dalam kehidupan saudara, dan kau tahu kau sudah belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, tetaplah berjalan dalam percaya saudara, pasti ada jalan keluar. Jadi sesungguhnya saudara, dalam setiap persoalan apapun itu, meskipun
persoalan itu mungkin muncul karena dosa, tetap Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Dia bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan. Tapi supaya setiap orang yang berdosa, orang yang lahir dari dosa, orang yang sudah berbuat dosa kemudian percaya kepada Yesus, maka dikatakan ia akan beroleh hidup yang kekal. Hari ini mungkin sudah sedang menghadapi situasi yang sulit, hal yang tidak mudah, ya. Kita sedang menghadapi pandemi yang cukup, ya, kadang-kala melelahkan kita. Kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah secara ekonomi, secara banyak, saudara, ya. Anak sekolah tidak bisa sekolah, guru tidak bisa mengajar, apalagi hari-hari ini, ya. Sedang terjadi pembatasan kita, orang yang bekerja tidak bisa bekerja dengan baik. Kadang-kala kita merasa, wah persoalannya berat, masalahnya berat. Rasanya nggak ada jalan keluar. Dengar hari ini, apapun yang terjadi atas kehidupan saudara pasti ada jalan keluar. Kalau hari ini engkau diingatkan Tuhan bahwa persoalan yang kau hadapi karena engkau berbuat dosa dan engkau berbuat salah, segera bertobat. Jalan keluarnya adalah segera bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan engkau akan melihat Tuhan akan menuntun saudara kepada jalan yang benar dan menyelamatkan saudara. Ketika Lot dan keluarganya, ya, tinggal di Sodom dan Gomora dan Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan datang melalui malaikat Tuhan dan memberikan firman-Nya supaya mereka segera keluar. Hari ini firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Ketika saudara ada di dalam situasi yang pelik, saya ingin katakan, jangan putus harapan. Tetap masih ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Cari Yesus. Berharap terus kepada Yesus. Tidak ada satupun yang sulit bagi Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Dan kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Jadi pelajaran yang kedua adalah setiap persoalan Tuhan selalu sediakan jalan keluar. Yang ketiga, saudara, belajar dari kisah Lot adalah istri Lot gagal sampai tujuan penyelamatan Allah karena ia menoleh ke belakang. Ketika Lot dan keluarganya lari meninggalkan Sodom dan Gomora, jelas Tuhan berkata jangan menoleh ke belakang, lari ke depan terus sampai ke tujuan. Lot berkata, wah kalau harus ke tempat yang dituju Tuhan itu jauh, hendaklah mungkin bagaimana kalau ke kota itu yang dekat supaya kami bisa sampai situ lalu kami tidak terkena murka itu. Lalu malaikat Tuhan berkata, lari yang penting. Lalu sampailah mereka ke kota yang bernama Zoar. Tapi ketika mereka ada dalam perjalanan meninggalkan Sodom dan Gomora, di tengah jalan istri Lot tiba-tiba menoleh ke belakang. Kalau saudara jalan menoleh ke belakang, boleh enggak? Boleh, saudara. Tapi di sini kenapa kalau istri Lot ketika dia menoleh ke belakang tiba-tiba dia dikatakan Alkitab ya berubah menjadi tiang garam. Waktu Lot berpisah dari Abraham, kedua-duanya Abraham dan Lot adalah orang-orang yang diberkati. Mereka adalah pengusaha-pengusaha yang punya ternak sangat banyak. Lalu Lot memilih untuk tinggal di lembah Yordan. Satu tempat yang dekat dengan Sodom dan Gomora. Dan ketika mereka tinggal di situ, mereka tinggal dengan harta yang sangat banyak. Saudara bisa bayangkan, berarti istri Lot adalah istri seorang tuan besar. Punya kekayaan yang sangat banyak. Kalau dia punya kekayaan pasti punya pengaruh yang luar biasa. Dan kemudian
Ya, saya hanya berpikir ini dalam imajinasi saya. Karena mereka pasti punya harta yang banyak, mereka tentu mencari tempat yang mereka pikir lebih lengkap, lebih baik untuk mereka tinggal. Kalau punya uang banyak lalu tinggalnya di kampung yang jauh dari mana-mana, kesulitan punya uang tapi nggak bisa untuk beli apa-apa. Tapi kalau mereka bisa tinggal di kota, mereka pasti bisa lebih berpikir akan lebih baik. Lalu dalam kenyataannya kemudian Lot dan keluarganya tidak lagi tinggal di dekat kota Sodom, tapi mereka tinggal di kota itu. Tentu tinggal di kota itu dengan segala kekayaan yang dimiliki oleh Lot pada waktu itu. Dan saudara, ketika Tuhan berkata, aku akan memusnahkan Sodom, pada waktu itu kejadiannya amat sangat cepat. Karena ketika malaikat Tuhan datang waktu itu, ya, yang menyerupai manusia, lalu dikejar-kejar oleh orang Sodom, ya, akan diperkosa begitu ya. Lalu mereka masuk dan dilindungi oleh Lot. Sampai Lot sendiri berkata, ya, dia tidak izinkan orang-orang itu untuk memperkosa tamunya, ya. Tapi dia berkata, aku punya anak perempuan yang belum pernah kenal dengan laki-laki. Silakan pakai. Itu pemikiran-pemikiran yang saya pikir apa yang dilakukan itu sudah dapat pengaruh dari lingkungan pada waktu itu. Bagaimana kehidupan seks yang luar biasa rusak di kota itu. Tapi kemudian mereka tetap memaksa mau mengambil tamu yang datang di rumah Lot. Lalu pendek kata tiba-tiba malaikat Tuhan yang menyerupai manusia itu menarik Lot masuk ke dalam rumah dan berkata bahwa Tuhan akan segera mengirimkan murkanya atas kota ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan, segeralah. Artinya itu berita yang cepat dan berita yang mengagetkan. Malam itu juga mereka harus pergi. Mereka pasti nggak sempat berpikir untuk mungkin mengumpulkan harta bendanya, mengumpulkan harta miliknya, nggak sempat. Apa yang ada di dekat mereka, segera mereka bawa saja secukupnya. Hartanya ditinggalkan di Sodom, dan ketika mereka berlari meninggalkan Sodom, malaikat Tuhan sudah berkata, lari dan jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot pada waktu itu teringat akan apa yang dia miliki, hartanya. Dia menoleh ke belakang, melihat hartanya habis. Saudara, Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kadangkala banyak orang menaruh hidupnya, pikirannya dipenuhi dengan harta, dikuasai dengan apa yang dia miliki. Sehingga ketika harus meninggalkan apa yang dia miliki dan berjalan menurut perintahnya Tuhan, itu terasa tidak mudah. Saat pikiran kita tidak dikuasai oleh firman Tuhan, maka kita akan sangat mudah untuk apa? Kita memikirkan hal yang bersifat sementara. Kita memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Tuhan berkata, tinggalkan, pergi, aku akan menyelamatkan engkau. Tapi istri Lot, dalam perjalanan itu, dia masih berpikir tentang apa yang dia miliki. Kalau sudah baca di dalam Lukas 17 tadi ayat 32 dan 33 dikatakan, ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Istri Lot
dia masih berpikir tentang hartanya. Dia berpikir itulah hidupnya, itulah nyawanya. Dia masih berat meninggalkan harta dunia. Dia masih berat untuk sepenuhnya mengikuti apa yang Tuhan mau. Tinggalkan Sodom dan Gomora, berat. Jelas kalau dia menoleh ke belakang, karena apa? Dia melihat hartanya, hidupnya. Itu hidupnya, itu yang dia perjuangkan, itu yang selama ini dia kerjakan untuk mendapatkannya. Tuhan berkata pergi, iya pergi, tapi nanti Tuhan. Ini juga perlu Tuhan. Saudara, kalau kita lihat Lot dan anaknya, mereka akhirnya sampai ke tujuan karena mereka terus berlari menurut arahan firman Tuhan. Karena apa? Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah jaminan kemenangan dan keberhasilan. Ketika istri Lot hati dan pikirannya tidak terarah kepada firman Tuhan, akhirnya dia menoleh ke belakang, selesailah riwayatnya. Tapi Lot dan anak-anaknya ketika terus berlari terus menuju ke depan, dia tidak menoleh ke belakang seperti apa yang dikatakan Tuhan. Lot dan anaknya sampai kepada tujuan. Tetaplah berpegang pada firman-Nya. Meskipun kadangkala nampak dan terasa berat, jangan bertindak seperti istri Lot. Hatinya ada pada masa lalunya, pada kekayaannya, kepada hal-hal yang bersifat sementara, dan tidak meyakini firman-Nya, penyertaannya. Meskipun kadangkala saudara berpikir berat, tetaplah pandang kepada Tuhan. Tetaplah lakukan firman Tuhan. Hari-hari ini saudara, mari kita mau ikut Tuhan sepenuh hati. Mungkin berat, mungkin tidak mudah, tetaplah maju terus. Karena saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah membuat kita menderita. Firman Tuhan tidak akan membawa kita kepada sengsara. Firman Tuhan tidak akan pernah membawa kita kepada kebinasaan. Tapi janjinya, ya, janjinya, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, masa depan penuh pengharapan. Meskipun ketika untuk mencapai tujuan dari janji Tuhan, ada proses yang harus kita lewati. Tapi biarlah kita seperti Lot dan anak-anaknya, di mana mereka terus berlari mengikuti apa kata firman Tuhan. Sementara istri Lot ketika sedang berlari, hatinya, pikirannya dikuasai oleh kekayaan masa lalunya. Sehingga ayat 33 mengingatkan kita bahwa barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Hari ini nyawa kita itu ada dalam tangan Tuhan. Gak usah takut saudara. Tidak perlu khawatir seperti istri Lot. Ya. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ya, Lot berpikir dia berusaha memikirkan hartanya, nyawanya, bendanya, miliknya. Aku bisa hidup karena itu hidupku. Adalah saudara, orang yang berpikir bahwa bendanya atau uangnya itu hidupku, usahanya itu hidupku. Sehingga kalau ada orang mungkin mengusik-usik usahanya, marah luar biasa. Mengusik-usik miliknya, marah luar biasa karena berpikir ini hidupku, harus aku pertahankan sampai aku mati. Sehingga ketika dia mungkin diganggu oleh orang lain, dia akan marah sangat besar. Hari ini mari kita bersikap bahwa hidup kita itu karena Tuhan. Jangan berusaha mempertahankan diri kita. Biarlah kita percaya Tuhanlah yang akan menjaga saya.
Alkitab mengingatkan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan. Seperti Lot, istri Lot. Dia berusaha mempertahankan apa yang dia miliki, dia kehilangan nyawanya. Tapi orang yang terus tetap percaya kepada Tuhan, meskipun mungkin harus sudah mati, habislah habis. Lot mungkin berpikir sudah hartaku habis habis. Tapi dia tetap berjalan. Seolah-olah dia rela kehilangan nyawa, justru dia mendapatkannya hari ini. Mari saudara, belajar dari istri Lot. Tuhan ingatkan dalam pelajaran tentang akhir zaman ini, untuk ingatlah istri Lot. Artinya apa? Mari biarlah hati kita berpaut hanya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Mungkin kita sedang menghadapi tidak punya duit, percayalah. Hidup kita bukan karena itu, tapi karena Tuhan. Dan kalau kita berani yakin hidup kita karena Tuhan, Tuhan sanggup mengirimkan berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk jangan khawatir, jangan menaruh hidupmu kepada hartamu, kepada masa lalumu, kepada jabatanmu, kepada apa yang kau punya. Tapi biarlah hati kita terarah kepada apa yang Tuhan mau katakan. Di situasi pandemi ini, belajar mencari kehendak Tuhan dan terus lakukan firman Tuhan, karena firman itu akan mengarahkan kita kepada keselamatan, kepada hidup yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan tuntun hidupku Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini, satu hal yang kita bisa lakukan, percayakan hidup saudara hanya kepada firman-Nya dan hanya kepada Tuhan. Jangan percayakan kepada hal yang lain. Mungkin kau berpikir hartamu itu lebih dari segalanya. Mungkin kau berpikir keluargamu lebih dari segalanya. Mungkin kau berpikir pekerjaanmu, jabatanmu lebih daripada segalanya. Engkau lebih mengutamakan itu. Ketika Lot, dia lebih memikirkan hartanya, apa yang dia miliki, justru disitulah dia gagal. Ketika istri Lot hanya memikirkan. Tapi kalau dia terus berjalan seperti firman-Nya, terus berlari, dia akan sampai kepada penyelamatan Tuhan. Hari ini, apapun firman yang saudara dengar, percayalah dan berjalanlah dengan firman itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama
yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Kami perlu Engkau Tuhan setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, kudus Tuhan, kudus, oh kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Naikkan syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu kami hari-hari ini Tuhan. Engkau melihat hidup kami hari-hari ini. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang sedang merasa ada dalam tekanan yang luar biasa. Ada banyak anak-anak Tuhan yang hampir rasanya menyerah menghadapi situasi yang sedang terjadi. Tapi hari ini Engkau mengingatkan kami tentang istri Lot, bahwa dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah, bahkan dalam murka Allah, Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Ketika murka akan Kau timpakan atas Sodom dan Gomora, tetap Engkau memberikan kesempatan untuk keluarga Lot diselamatkan, ada jalan keluar. Demikian juga kami percaya Tuhan, setiap kami pasti Engkau berikan kepada kami jalan keluar. Kalau dosa itu menyebabkan kami hidup dalam persoalan, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Tapi kalau Engkau dapati kami, kan kami sudah belajar terus hidup dalam kebenaran dan melakukan firman-Mu, kami percaya Tuhan juga akan menolong kami untuk kami menemukan jalan keluar. Kami belajar dari istri Lot untuk tidak lagi memberatkan, memenuhi pikiran dengan hal-hal yang bersifat sementara, dengan harta, dengan apapun yang bersifat duniawi, karena semuanya sementara.
Istri Lot, dia takut kehilangan nyawanya, hidupnya, yaitu hartanya, sehingga dia harus kehilangan nyawa. Hari ini kamu belajar Tuhan, menyerahkan semua total hanya kepada Tuhan. Harta kami yang paling utama hanya Engkau Tuhan. Dan Engkaulah satu-satunya harta yang dapat menyelamatkan kami, memberikan kepada kami masa depan yang pasti. Hari ini Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami Roh Kudus. Setiap hari kami tidak bisa jalan sendiri dan kami mau berjalan menurut apa yang Kau mau. Kami percaya Engkau akan menuntun kami kepada jalan yang menjadi lebih baik, dan terus lebih baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini sakit. Kami berdoa untuk Bu Lydia yang terbaring sakit. Tuhan, bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan, Kau jamah anakmu Tuhan. Bangun, terima kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang lain yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan persoalan yang berat. Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan untuk mereka boleh melewatinya dan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Arahkan tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertemuan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Berkat dari Bapa Sorgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus serta Roh Kudus menyertai dan mengurapi engkau dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.